Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Setiawan Cahyadi dengan NPM S1D 01909. Di sini saya akan mempresentasikan model dengan variabel beda kala atau legit variable dan spesifikasi model. Bab 1, perdagangan internasional lebih dispesifikasikan ke dalam kegiatan ekspor suatu komoditi untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor yang berhubungan dengan komoditi tersebut dalam kegiatan ekspor. Penulis mengambil salah satu komoditi perkebunan sebagai komoditi yang cukup besar produksinya di Indonesia. Komoditi tersebut yaitu cengkeh yang menjadi salah satu tanaman perkebunan khas Indonesia. Cengkeh juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting, yaitu sebagai bahan baku industri rokok, konsumsi langsung masyarakat sebagai bumbu, dan juga pemanfaatan untuk kesehatan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh produksi cengkeh terhadap volume ekspor cengkeh di Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga domestik terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Bagaimana pengaruh harga internasional terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Yang kelima, bagaimana pengaruh inflasi terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Mengetahui bagaimana pengaruh produksi cengkeh terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Mengetahui bagaimana pengaruh kurs terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh harga domestik terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Yang keempat, mengetahui bagaimana pengaruh harga internasional terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Yang kelima, mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap volume ekspor cengkeh Indonesia. Bab 1, metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah time series. Sumber data dari skripsi Puja Setia Wijaya, Universitas Islam Indonesia, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor cengkeh Indonesia tahun 1980 sampai 2018. Spesifikasi model secara sistematis Y sama dengan F, PR, KU, HD, HI, IN. Dan double log menjadi IN YT IN beta 0 tambah beta 1 IN PR tambah beta 2 IN KU tambah beta 3 IN HD tambah beta 4 IN HI tambah beta 5 IN tambah ET. Y sama dengan produksi padi, B beta 0 konstanta, B1 beta sampai beta 5 sama dengan koefisien regresi masing-masing variabel PR sampai IN. Nah, di sini bisa dilihat PR, KU, HG, HI, IN, dan E. Hasil dan pembahasan. R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan yang digunakan dalam analisis. Dalam analisis ini R-square-nya sama dengan 0,7830. Hasil analisis, nilai R-square yang mendekati 1 yaitu 0,7830. Artinya model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel terhadap variabel terdekatnya sebesar 0,7830. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Yang kedua itu menguji heteroskedasitas. Heteroskedasitas adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama jika p-value kurang dari A kurang dari alfa 0,05 maka tolak K0 terima H1. Jika p-value lebih dari alfa 0,05 maka tolak H1 terima H0. Hasil analisis p-value sama dengan 0,0073 maka p-value kurang dari 0,05 maka tolak H0 terima H1, artinya berpengaruh terjadi ada masalah heteroskedasitas. Selanjutnya autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi kita melihat nilai DW. Jika nilai DW lebih dari 2, jika kurang dari 2, jika tidak tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis Durbin-Watson sama dengan 0,88555. Maka tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai DW adalah 0,8555 kurang dari 2. Jika pengaruh masing-masing variabel bebas, jika p-value lebih dari kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih dari alfa 0,5 maka tolak H1 terima H0. Hasil analisis jumlah produksi cengkeh 0,538 kurang lebih dari 0,05 tidak berpengaruh terhadap volume cengkeh. Kurs 0,01 lebih dari 0,0 kurang dari 0,05 berarti berpengaruh terhadap volume ekspor cengkeh. Harga domestik 0,825 lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh. Harga internasional 0,70 lebih dari 0,005
jadi tidak berpengaruh. Inflasi juga 0,224, lebih dari 0,05, maka juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor cengkeh. Interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Variabel produksi 0,538 apabila produksi naik 1%, maka volume ekspor cengkeh akan naik 0,538%. Begitupun sebaliknya, variabel kurs 0,01 apabila kurs naik 1%, maka volume ekspor cengkeh akan turun kurs 0,01%. Begitupun sebaliknya. Variabel harga domestik 0,825 apabila harga domestik naik 1%, maka volume ekspor cengkeh akan naik 0,825%. Begitu sebaliknya. Harga internasional 0,70 apabila harga internasional naik 1%, maka volume ekspor cengkeh akan naik 0,7%. Begitupun sebaliknya. Untuk penutup, kesimpulan jumlah produksi cengkeh tidak berpengaruh terhadap volume cengkeh. Untuk kurs berpengaruh terhadap volume ekspor cengkeh. Harga domestik tidak berpengaruh terhadap volume harga ekspor cengkeh. Harga internasional tidak berpengaruh volume ekspor cengkeh Indonesia. Inflasi juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor cengkeh. Baik, terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.